Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, mahasiswa kerjasama dari Magelang ya. Em, Gimana jadi mau pertemuan offline nggak atau mau online aja terus? Untuk pedagogi berbasis budaya ini kemarin ini sekedar informasi aja. Hari kemarin saya ngajak jalan-jalan. Bapak Ibu mau jalan-jalan nggak? Kemarin saya ngajak jalan-jalan. Tapi mahasiswa S1 kemarin saya ajak jalan-jalan ke Keraton Yogyakarta. Kemudian harapannya setelah dari sana nanti kalau yang ini yang untuk adik-adik S1 itu harapannya saya minta untuk membuat semacam bahan ajar materi tapi untuk di SMP atau SMA terkait artefak-artefak budaya yang ada di Keraton Yogyakarta. Kalau yang untuk adik-adik S1 begitu. Nah, barangkali kalau dari Bapak Ibu yang di S2 kemarin kan ini ya sudah membuat dari apa namanya kalender Jawa ya. Kemarin untuk materinya apa? Nah, barangkali nanti yang ke depan kita mau mengambil konteks mana aja boleh. Misal nih, karena di Magelang kok deket ke Borobudur, kita mau jalan-jalan Borobudur boleh. Tapi mungkin harinya enggak di hari Jumat ya. Di Sabtunya mungkin kalau atau mau bagaimana nanti bisa atau Bapak Ibu ke sana sendiri nggak apa-apa misalnya mengambil konteks nanti barangkali setelah kita melalui berbagai hal di perkuliahan tapi yang ini dulu kalau dengan saya ambil satu konteks ini terkait kalender Jawa. Nah, barangkali di minggu depan konteksnya Borobudur misalnya Bapak Ibu ke Borobudur itu tidak harus dengan saya sih sebenarnya. Kalau dengan saya nanti saya piknik kalau Bapak Ibu sudah biasa dekat situ ya. Oke, baik. Saya buka dulu untuk yang share screen barangkali. Siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya barangkali? Tidak harus di matematika sih. Bu Rayung mungkin? Oh, tidak harus. Kemarin tahunnya harus di pelajaran matematika. Oh ya, Jadi kalau ada yang agak matematika lebih bagus lagi, Bu. Kalau ada yang matematika lebih bagus lagi sih. ag- baru sebatas angan-angan saja, Bu. Jadi modul ajarnya belum tersusun dengan rapi sih. Eh, Bentuknya sebenarnya oret-oretan nggak masalah kalau ada yang bisa difoto dan ditampilkan sebenarnya boleh aja sih. Mohon izin untuk pasang headset dulu, Bu, karena ini terlalu ramai. Oh ya. Ya, sambil menunggu, saya ke belakang sebentar. Gak apa-apa, nanti bisa di ini. Untuk Bapak Ibu yang lain juga bisa sambil menyiapkan. Bapak Ibu yang lain bisa sambil menyiapkan nanti. Ya, sebentar.
Saya menggunakan rekening lama. Terus saya ke bank lagi, ke Gamin itu terus dipakai, terus itu membuat bank biasa, nanti dia tabungnya bank biasa. Ya, silahkan Bu Rayong. Halo. Atau ada dari Bapak Ibu yang lain barangkali? Mungkin saya izin mempresentasikan terlebih dahulu, Bu. Ya, silahkan Bu Juli. Ya, sebelumnya izin share screen dulu ya. Ya, silahkan. Dress code warnanya bodoh. Sudah terlihat? Masih loading. Sudah terlihat tampilannya tapi PDF-nya masih muter. Sinyal lama. Belum terlihat tuh. Oh iya, mungkin share-nya bisa diulangi. Tadi mungkin share ke ini ya, share yang di PDF-nya barangkali. Masih di mute, Bu Zuli. Ya. Share ke PDF-nya tadi barangkali. Ya. Pola Sudah bilangan ya. terlihat? Sudah. Oke. Sebelumnya ini nanti sambil bisa dikoreksi, nggih. Ini saya mengambil mata pelajaran matematika kelas 2 terkait mengenal pola bilangan. Nah, ini ada di lingkup materinya pengenalan pola bilangan dengan objek. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran atau 75 menit. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya adalah menggunakan gambar dan bilangan dalam bentuk pola. Kemudian langkah-langkah untuk pembelajarannya sendiri. Itu yang pertama, ini kegiatan awal.
menyapa dan memberi salam kepada peserta didik, nggih, apersepsi gitu nggih. Kemudian di sini guru melakukan asesmen awal untuk mengecek kemampuan peserta didik dalam hal berhitung dengan menyebutkan jumlah benda yang ditunjukkan oleh guru dengan disertai pemberian umpan balik verbal. Umpan balik verbal bisa berupa mungkin bagus sekali atau hebat atau bagaimana ngoten nggih. Nah, kemudian nanti asesmen ini digunakan untuk membagi peserta didik itu menjadi beberapa kelompok sesuai hasil asesmen awalnya. Ini nanti untuk mengecek kemampuan peserta didik dalam berhitung. Jadi nanti dari hasilnya itu nanti peserta didik dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajarnya. Nanti di sini guru bisa membagi menjadi kelompok A, B, C, nggih, misal kelompok A itu yang sudah bisa berhitung, kemudian yang kelompok B itu yang sudah bisa berhitung tapi masih ada kesalahan. Terus untuk kelompok C itu mungkin yang belum sama sekali belum seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu kita masuk ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini kita menggunakan kalender Jawa nggih sebagai media pembelajaran. Yang pertama di sini guru mendemonstrasikan pola bilangan dengan kalender Jawa sebagai media. Nah, di sini kan kalau di kalender Jawa itu kan kita mengenal Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing, ada 5 hari tersebut dan itu berulang sampai dengan tanggalnya habis. Nah, di sini Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing, kembali lagi ke Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Nah, kemudian di sini peserta didik secara berkelompok itu mengamati kalender yang ditunjukkan oleh guru tadi. Jadi dia mengamati kenapa bisa kembali lagi Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing gitu. Nah, kemudian dari sini setelah siswa mengamati, guru dan siswa itu kemudian melakukan tanya jawab terkait penanggalan di dalam kalender Jawa. Jadi kenapa ini kembali lagi seperti itu. Nah, di sini guru menjelaskan bahwa penanggalan di dalam kalender yang berulang itu disebut dengan pola. Gitu. Nah, nanti ini dikaitkan dengan mata pelajaran dengan objek benda konkret. Jadi nanti di sini peserta didik itu mengamati contoh kalau di sini kan tadi sudah tahu nggih bahwa apa namanya yang dimaksud dengan pola itu kan sudah dijelaskan. Nah, nanti kemudian setelah peserta didik itu paham tentang apa yang dimaksud dengan pola, nah kemudian peserta didik itu mengamati contoh gambar pola yang ditunjukkan oleh guru. Misalnya di sini ini dengan benda konkret nggih. Misalnya di sini buku, kemudian pensil, kemudian penghapus, kemudian kembali lagi ke buku, pensil, penghapus, dan seterusnya. Nah, setelah itu peserta didik diberi kesempatan untuk melengkapi pola gambar yang ditunjukkan oleh guru. Ini berarti sudah memakai lembar kerja. Setelah itu, peserta didik secara berkelompok melakukan unit kerja membuat pola dengan benda konkret dengan benda di sekitar. Contohnya di sini ada meja, 1 meja, kemudian 3 kursi, kemudian 1 meja, kemudian 3 kursi, seperti itu. Nah, setelah itu setiap kelompok membuat 2 pola bilangan menggunakan benda konkret, lalu peserta didik diberikan penguatan tentang pola bilangan dengan benda konkret. Setelah itu kita masuk ke kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini nanti peserta didik itu bertanya jawab dengan materi yang belum dipahami terkait dengan yang dimaksud dengan pola dan pola dengan benda konkret seperti itu. Lalu di sini guru bisa menyimpulkan materi yang dipelajari dan melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Nah, di akhir pembelajaran nanti guru bisa memotivasi siswa supaya peserta didik ini rajin dan semangat belajar. Kemudian adapun media yang digunakan dalam pembelajaran itu yang pertama itu ada kalender Jawa, kemudian benda konkret yang ada di sekitar, ini contohnya tadi nggih, pensil, penghapus, meja, kursi atau bisa yang lainnya. Kemudian bahan ajar pola bilangan. Nah, kemudian setelah itu guru bisa melakukan asesmen yang indikatornya ini adalah menunjukkan
objek dalam bentuk pola dan menggunakan objek dalam bentuk pola. Nah, nanti di sini guru bisa melihat mana peserta didik yang masih memerlukan bimbingan atau sudah sangat baik dalam memahami materi. Ini untuk contoh lembar kerjanya, lembar penilaian, maaf. Kemudian nanti di akhir pembelajaran itu guru bisa merencanakan tindak lanjut. Jadi bagi peserta didik yang sudah memenuhi kriteria cukup dari kedua indikator tadi, peserta itu bisa dikatakan sudah mampu dalam menunjukkan benda konkret dalam pola, misalnya seperti itu. Kemudian bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria, ini peserta didik diberikan kegiatan tambahan, misalnya dengan melakukan latihan pola dalam versi lainnya. Nah, ini untuk lembar refleksinya. Di sini peserta didik bisa mencentang pada kolom emoticon yang menggambarkan perasaannya bagaimana mengikuti pembelajaran pada hari tersebut. Dan ini untuk bahan ajarnya, ya. Jadi tadi yang pertama itu saya lebih menekankan kalender Jawa yang digunakan itu untuk pemahaman kepada siswa terkait apa itu pola. Jadi pola itu hal yang berulang dan teratur. Seperti itu. Kemudian baru dikaitkan dengan benda-benda konkret yang ada gitu ya. Jadi misalnya contohnya tadi seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu, untuk modul yang saya buat. Mungkin ada tambahan atau ada koreksi. Oke, barangkali ada masukan, koreksi, atau komentar dari Bapak Ibu? Tidak ada. Oh, enggak ada? Oke, saya tanya Bu Zuli, itu posisi kalender Jawa sebagai apa ya? Sebagai media pengantar untuk ke materi selanjutnya, seperti itu. Oh ya, nah itu karena sebagai pengantar ya, hanya pengantar ya, bukan sebagai media untuk belajar. Maksudnya di pembelajaran di hari itu. Hanya pengantar saja ya, dan hanya di depan. Kayaknya kalau saya lihat dari bahan ajar yang disusun itu hanya di pendahuluan, bukan di inti pembelajaran ya. Inti Iya. pembelajarannya yang dengan di kursi tadi ya. Mengapa? Berarti Mengapa nggak di kegiatan intinya? karena tadi masih bingung mau diletakkan di mananya. Maksudnya, ya ini kan saya sudah nangkep kalau ini berpola berarti bisa dimasukkan ke dalam materi pola bilangan seperti itu. Tapi saya belum ketemu ide untuk memasukkan ini ke dalam materinya itu seperti apa. Jadi baru sebatas untuk pengantar ke materi pembelajarannya. Oke, baik. Barangkali ada masukan dari Bapak Ibu untuk memasukkan materinya ke dalam kegiatan inti menggunakan konteks kalender Jawa? Ya, mungkin ada ide dari teman-teman bagaimana ini bisa dimasukkan ke dalam materinya. Oke, Bu Rayung, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Ibu izin untuk mungkin ini gagasan, tapi mungkin nanti bisa menjadikan ide juga untuk teman-teman ketika media kalender Jawa ini akan dijadikan sebagai media pembelajaran, artinya itu sebagai media utama, gitu. Jadi memang digunakan pada pembelajaran inti. Ini kemarin yang saya tuangkan itu Atau Bu Rayung mau share? Mohon maaf izin stop share. Oh ya. Ya. Ya, silakan Bu Rayung.
Suaranya belum masuk, Bu Rayung. Mungkin apa yang di mikrofonnya bisa didekatkan ke bibir. Belum ada suaranya. Tes. Sudah Iya. bisa masuk? Oh, masuk. Sudah nggih? Ya. Nggih. Mohon izin untuk menyampaikan, mungkin ini bisa menjadi ide juga terkait dengan kalender Jawa yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran pada kegiatan inti. Jadi pada materi matematika itu kan ada mengenal hari juga, kemudian menghitung misalnya 1 bulan kemudian atau 7 hari kemudian itu hari apa. Nah, di sini mungkin kita sambil memperkenalkan nama pasaran, nggih. Jadi nama kan tadi seperti disampaikan Bu Zuli tadi ada Pon Wage Kliwon gitu, nggih. Nah, itu anak-anak sambil diajarkan untuk mengenal nama-nama dalam istilah Jawa, nama pasaran itu, kemudian nanti mencari, kan ada istilah selapan, nggih. Selapan, kemudian sepasar, mungkin ada untuk menghitung 40 hari, 100 hari. Nah, jadi biasanya itu menggunakan patokan dengan kalender Jawanya. Misalnya selapan hari ini Selasa Wage misalnya. Selapan itu kan 35 hari. Nanti sambil dicocokkan, betul tidak? Di 35 hari selanjutnya itu berada di Selasa Wage lagi gitu. Mungkin seperti itu Bu Niken. Jadi kalender Jawa itu betul-betul memang digunakan sebagai panduan anak-anak dalam mungkin diskusi kelompok untuk mengerjakan soal atau mungkin juga dari memahami dulu. Mungkin seperti itu Bu Niken. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Rayung. Ya, jadi salah satunya bisa dengan yang disampaikan Bu Rayung tadi ya. Kalau 35 harinya, apakah itu tadi masuk pola juga ya? Pola. J. Kapan lagi akan Selasa Wage? Nah, itu bisa dihitung sama anak-anak. Bisa dilihat menggunakan kalender, Selasa Wage-nya lagi itu kapan? Oh, ternyata Selasa Wage-nya itu setelah hari ke-35 dari hari itu. Dan kemudian akan berulang lagi ke 35 misalnya. Atau kalau itu kan terlalu besar angkanya bisa dengan yang apa Sepasar. namanya? Ya, Sepasar ya, itu. Oke. begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Juli, terima kasih Bu Rayo. Ada lagi yang mau share terkait hasil yang dikerjakan atau mungkin pemikirannya? Oh, izin bertanya Bu Niken, ini Silakan, Bu Rayo. tidak hanya terbatas pada pembelajaran matematika, nggih. Jadi Iya, memang kemarin misalnya harapannya bisa ke matematika, tapi kalau ada yang dikaitkan dengan pelajaran lain dipersilahkan. misalnya kan itu bisa dimasukkan ke apa pembelajaran budi pekerti, kan kalau di kalender Jawa itu ada neton itu, nggih Bu. Oh Nah, ya, di situ ada watak-watak, mungkin nanti kalau menghitung neptu misalnya hari apa lahirnya Senin Pahing, nanti ketemu dengan
hari Rabu Wage nanti jumlahnya berapa, wataknya apa gitu. Mungkin bisa menjadi media pembelajaran di pembelajaran budi pekerti gitu nih Bu. Atau Iya, mungkin tapi nanti itu dari watak-wataknya nanti bisa ece-ecenan ya. Oh, watakmu orangnya keras. Oh, iya. tadi yang disebut wage sama paeng itu kalau di orang Jawa kan namanya geng, wage paeng katanya nggak boleh nikah. Ya, tapi memang di orang Jawa itu kan pakainya titen. Dan ada yang ini ya, kita jangan membicarakan ke akidah ya, karena ini kan kita konteksnya bukan terkait agama ya, kita eh, mempelajari dari sisi budayanya, bukan bukan untuk ke akidahnya begitu. Oke, baik. Ada yang ingin mempresentasikan lagi barangkali atau ingin berbagi terkait rancangan yang disusun mungkin belum dibuat oret-oretan, dari tempatnya Bu Yuli sudah dibuat. Terima kasih tadi Bu Yuli udah dibikin. Yang lain barangkali Bapak Ibu yang lain? Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan bisa. Saya dari izin eh, berbagi oret-oretan gitu, nggih. Silahkan. Nanti kalau ada eh, mohon saran dan kritikannya. Oke. Ini saya masih menggunakan yang kurikulum 2013, Ibu, karena saya lihat KD-nya di kelas 4 itu ada KPK dan FPB. Kemudian di sini saya menggunakan KD 4.6 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Di sini saya lebih mengambil ke kelipatan persekutuan dan KPK dari soal cerita. Saya menggunakan model jigsaw seperti biasa. Pada pertama, adapun langkah-langkah kegiatannya, sebelum dimulai, kita melakukan apresiasi seperti biasa, salam, kehadiran, tanya jawab, kemudian mengingat sebentar materi sebelumnya mengenai pohon faktor dan lain-lain. Kemudian disampaikan tujuan, kemudian pada kegiatan intinya, guru bisa membawa kalender, kemudian memperkenalkan pada anak, karena mungkin kalau anak pasti tahu, ini tanggal 1, ini tanggal 2, tapi belum tentu mereka memperhatikan tulisan kecil di bawahnya seperti pon, kliwon, wage, dan lain-lain. Kemudian guru juga menjelaskan hari-hari pasaran seperti pon, kliwon, bahwa itu juga punya pola seperti tadi yang dikatakan Bu Zuli, berpola 5 kali. Kemudian setelah itu guru menyampaikan beberapa soal cerita berkaitan dengan hari-hari Jawa, kemudian menganalisis bersama siswa atau lebih mudahnya guru memberikan contoh soal. Kemudian setelah itu siswa dikelompokkan menjadi satu kelompok 4 anak. Kemudian setiap anak diberikan 1 nomor soal sehingga kita menyiapkan 4 soal. Kemudian setelah itu masing-masing anak yang memiliki kelompok 1 berkumpul dengan anak yang memiliki nomor soal 1, nomor soal 2 dengan nomor soal 2, dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan kelompok ahli. Nanti setelah siswa yang nomor soal 1 jadi 1 semua, nomor 2 jadi 1 semua, dan seterusnya, dengan bimbingan guru, mereka akan mendiskusikan penyelesaiannya. Setelah itu, nanti anak-anak akan kembali ke kelompok asal, dan kemudian mereka akan saling menjelaskan. Yang mendapat soal nomor 1 menjelaskan soal nomor 1 ke teman-temannya, yang mendapatkan soal nomor 2 menjelaskan nomor 2, dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian alatnya ini buku, papan tulis, juga kalender Jawa. Ini contohnya kalender yang bisa digunakan. Di bawahnya ada tulisan seperti legi, paing, pon, dan seterusnya. Kemudian digunakan untuk
diaplikasikan kepada soal. Misalnya, ini contoh soal yang saya buat. Misalnya di sebuah desa terdapat pasar tradisional. Pasar ini memiliki keunikan yang membuatnya berbeda dengan pasar lain. Jika pasar lain buka setiap hari, pasar di desa ini hanya buka pada saat Pahing dan Wage. Kemudian dibuatkan soal berdasarkan ilustrasi di atas. Misalnya, Ani pergi ke pasar setiap 3 hari sekali. Adi pergi ke pasar setiap 6 hari sekali. Jika mereka pergi ke pasar bersama-sama pada hari Senin Pahing, tanggal 1 Januari 2024, kapan mereka akan pergi ke pasar bersama-sama lagi? Jika tanpa ada Pahing tentu mudah sekali karena mereka tinggal mencari KPK. Tapi dikarenakan ada ketentuan bahwa pasarnya hanya buka Pahing dan Wage, maka anak-anak tidak akan bisa langsung menjawab hanya dengan sekali buat. Seperti itu, Ibu. Mohon kritik dan sarannya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sari, bagus sekali ya untuk rancangannya. Tapi barangkali nanti untuk ke LKPD-nya, kalau Oke. itu kan kalendernya di atas, terus di bawah Oke. tulisan. Barangkali bisa dibikin kayak semacam satu-satu gitu, Bu. Jadi misalnya tadi Januari berapa lah yang ditayangkan mana. Itu nanti bentuknya kalendernya apakah dibagi semua atau Nanti Ibu izin sebentar, ada tamu, maaf. oh ya. Ya. Jadi kalau yang di Bapak Ibu yang di Bu Sari ini tadi adalah ke semacam penerapan ya, penerapan terkait ini. Kalau tadi sebenarnya bukan nggak boleh. Jadi soal berupa soal bisa, tapi nanti soalnya itu bisa nggak dibuat ke dalam semacam diskusi begitu. Kalau itu tadi kan soal, terus dia mengerjakannya di mana? Nah kayak gitu itu Oh kan. iya. Oke. Siswa-siswanya mengerjakannya. Oh ya sudah kembali Bu Sari. Sudah, Ibu, maaf. Ya, jadi ini tadi ini Bu Sari. Oke. Salah satu alternatif tadi yang Bu Sari buat ya, berikan salah Oke. satunya adalah di soal ya tadi ya, bikin soal Oke. yang didiskusikan berkelompok. Nah, Oke. barangkali untuk soal yang berkelompok ini tadi kalau difasilitasi oleh medianya tadi, apakah medianya itu di-print ke siswa atau Oh, diberikan tanggalan besar? kalau di pikiran saya tanggalan besar, Ibu. Lebih Oh, murah. oke. Ya, nggak apa-apa. Berarti Lebih murah. iya, benar-benar. Oke, baik. Berarti di setiap kelompok itu ada satu tanggalan besar yang akan digunakan Oke. ya. Oke, insya iya, Oh, kalau oke, di oke, oke. rancangan saya. Oke. Dan itu nanti untuk mengerjakannya barangkali kalau bisa dibikin semacam eh, LKPD atau bentuk modul ajar sehingga ada tempat Iya. siswa yang untuk menulis mengerjakan barangkali Bu Sari. Kalau itu Oh, kan kayak oh iya. ya, ini nggak apa-apa. Ini kan di rancangannya Iya. ya. Ini kan di Oke, oke. rancangannya kan seperti ini. Nah, nanti untuk disajikan ke siswa, berarti Oke. kan soal yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu kan beda-beda beda siswa ya. Barangkali nanti Iya, untuk oke. siswanya saat disajikan itu soal itu bisa didesain menarik dan di bawahnya ada tempat untuk mengerjakan. Kemudian nanti saat dia mau mempresentasikan, barangkali bisa dibuat sesuatu yang bisa dilihat temennya, jadi agak besar gitu. Oh, iya, Sudah iya di bisa, satu Bu. apa namanya tempat yang besar, kemudian ada tempat Oke. mengerjakan sehingga bisa dipresentasikan ke temennya satu kelompok Oh, misalnya apa iya, namanya seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya ini kan. Cuma memang iya. ini agak rumit karena ada ini ya untuk yang Pahing dan Ini rumit Wage. sekali, Iya, Bu. iya. Rumit sekali. Ya, barangkali bisa dibuat kayak berjenjang gitu. Jadi jenjang pertama itu untuk yang sederhana dulu. Kemudian yang untuk tantangan ini yang pasar hanya dibuka Pahing dan Wage. Karena memang biasanya kan ini ya, pasar itu tidak setiap saat ya. Jadi ada pasar pasar Pahing, bukannya hanya setiap Pahing. Pasar Wage, bukannya hanya tiap Wage. Kan ada kayak gitu itu. Dan itu memang ini sih. Tapi itu kalau pasar ya, ini pasar semua enggak? Oh, Pasar semua, pasar. Ibu. Ya pasar semua ya, kebetulan pasar semua. Oke. Nah, nanti kalau dibikin itu bisa ada ilustrasi gambar pasarnya. Mungkin ini untuk anak SD kan lebih ini lagi. Ya, idenya bagus Bu Sari. Cuma memang aplikasinya langsung agak kompleks ke siswa ya. Ya, terima kasih Bu Sari.
Bapak Ibu yang lain barangkali menarik sekali tadi ini. Tadi sudah Bu Yuli, Bu Rayung, Bu Sari. Yang lain barangkali? Bapak Ibu yang lain? Bu Maisarah? Oh, Bu Novi? Izin bertanya, Bu. Nggih, untuk modul punya saya itu eh, hanya menggunakan media kalendernya saja untuk Jawanya kok belum saya kaitkan. Apakah perlu saya revisi lagi, Bu? Atau ditayangkan dulu aja Bu Novi? Sebentar, nggih, Bu, coba saya tayangkan. Karena ini bawa HP semoga bisa. Oh ya. Mohon maaf, Bu, tidak saya bagikan karena tadi saya pindah ke HP sini belum berupa PDF. Ini kok ternyata tidak bisa. Cuma, Oh, nggak bisa nggih, dibuka ya? Oke. nggih, Barangkali bisa hampir. dibuka. Nggih, untuk punya saya itu pelajaran matematika FPB KPK. Tetapi hanya dengan kalender itu, Bu, untuk nanti penerapannya seperti Bu Sari tadi. Tapi Bu Sari tadi itu kan ada pasaran, misal pasaran wage dan payung. Punya saya nggak ada payungnya, hanya misal berenang bersama-sama ketemu hari Rabu tanggal sekian, kapan mereka akan bertemu lagi. Seperti itu, Bu. Apakah bisa diterima modulnya atau harus saya ganti dengan kaitkan dengan hari Jawa tersebut, Bu? Oke, karena memang penanggalan masih bisa ya, tapi memang kalau ke penanggalan Jawa memang yang ada konteks Jawanya, tapi masih terkait kalender masih bisa diinikan sih. Oh, nggih. Mungkin nanti saya revisi sedikit, bertemu misal tanggal 1 hari Senin Wage, kapan mereka akan bertemu lagi dan disebutkan hari Jawanya itu mungkin ya, Bu, ya. Ya. Oh, nggih. Itu saja, Bu. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Bu Nafi. Ada lagi barangkali Bapak Ibu? Tidak ada yang mengajar untuk di kelas rendah barangkali. Kemarin sepertinya hasil dari apa namanya?
Kemarin kan ada yang untuk di kelas 1, kelas 2. Tidak ada yang mengerjakan untuk yang di kelas rendah? Ya, silahkan Pak Purwaka. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu. Saya menggunakan modul ajar di kelas rendah, Bu. Tapi Oh, sebenarnya saya bukan mengajar di kelas rendah, kelas 4. oke, nggak apa-apa. Jadi bukan di kelasnya ya. Oke, bisa tidak, Bu, seperti itu? Boleh, nggak apa-apa. Apa harus saya kelasnya? Nggak harus Oke. sih. Izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Nah, untuk modul ajar yang saya buat adalah materi matematika. Kemudian untuk materinya adalah penjumlahan sampai 20. Nah, untuk eh, capaian pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan ceramah dan penggunaan media kalender Jawa, peserta didik dapat mengenal angka 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab dan penggunaan media kalender Jawa, peserta didik dapat menunjukkan angka 11 sampai 20 dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan penugasan menggunakan kalender Jawa, peserta didik dapat mengurutkan angka 11 sampai 20 dengan yang telah dipotong dan diacak-acak dengan benar. Kemudian yang selanjutnya, melalui penugasan dengan LKPD, peserta didik dapat menuliskan angka 11 sampai 20 dengan tepat. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi dan media number match, peserta didik dapat menjumlahkan penjumlah melalui benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20 dengan tepat. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya sendiri, dimulai dari guru mengkondisikan siswa, kemudian mengajak berdoa, dan sampai mengecek kehadiran peserta didik, ada menyanyikan lagu pelajar Pancasila, kemudian kegiatan literasi, kemudian dilanjutkan membuat kesepakatan kelas, dilanjutkan dengan persepsi. Yang ditanyakan adalah anak-anak siapa di sini yang sudah bisa berhitung. Nah, kemudian anak-anak apakah kalian bisa berhitung 11 sampai 20? Nah, kemudian dilanjutkan jika kalian bisa silahkan menyebutkannya. Nah, kemudian masuk ke kegiatan inti. Di sini ada diferensiasi konten sekitar 15 menit. Nah, kegiatannya siswa bersama guru mengenal angka 11 sampai 20 dengan media kalender Jawa. Yang kedua, guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang pengenalan angka 11 sampai 20. Kemudian, siswa bergantian maju ke depan menunjukkan angka 11 sampai 20 dengan menggunakan media kalender Jawa tersebut. Selanjutnya, guru memberikan contoh menulis angka 11 sampai 20 di papan tulis. Nah, siswa memperhatikan angka yang telah ditulis guru di papan tulis. Untuk menambah umpan balik kepada murid, guru mengajak siswa untuk menunjukkan angka yang disebutkan guru di papan tulis. Kemudian untuk mencairkan suasana ada ice breaking sebentar. Kemudian dilanjutkan diferensiasi proses sekitar 25 menit. Tahapannya yaitu siswa dijelaskan oleh guru untuk mengenal angka dan penjumlahan 11 sampai 20. Yang pertama menggunakan media pembelajaran potongan-potongan angka 1 sampai 20. Dari kalender itu nanti anak-anak diminta melakukan aktivitas memotong kalender Jawa itu. Kemudian nanti setelah dipotong-potong, diacak, kemudian diurutkan dari 1 sampai 20. Seperti itu, Bu. Kemudian untuk diferensiasi produknya, siswa yang belum mengenal angka dari penjumlahan 11 sampai 20 dapat mengumpulkan tugas, yaitu bisa mewarnai dengan benda-benda yang konkret. Kemudian bisa misalnya ayam ada 3 terus diwarnai seperti itu.
Atau siswa bernyanyi sambil mengenal angka dan berhitung. Yang ketiga, siswa menggambar banyak benda 11 sampai 20. Dan yang keempat, siswa menulis angka yang benar dengan penjumlahan yang sudah dihitungnya. Seperti itu, Bu. Oke, jadi tadi ada memotong-motong kalender kertas itu ya. Ya, Bu. Bisa tidak, Bu, seperti itu? Ya, masih bisa sih, karena memang untuk di kelas rendah ya, di kelas rendah kan memang Iya. mengenal angka dan penjumlahan itu ya, angka kemudian Ya. penjumlahan. Bisa sih, saya rasa bisa. Oke. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Purwaka. Oke. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, Bu. Kita belajar sama belajar. Saya juga belajar. Saya di sini juga belajar dari Bapak Ibu loh. Oke, ada lagi barangkali. Sebenarnya kalau semua bisa ini. Oke, silakan Bu Rina. Terima kasih waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi. izin menanggapi, nggih, Bu. Silakan Bu Rina. Kebetulan saya juga mengambil temanya di kelas 1, ngoten Bu, tapi mohon maaf karena belum selesai, jadi masih sekedar oret-oretan gitu nggih. Kalau tadi Pak Purwaka kan sudah menyampaikan kok hampir mirip ngoten nggih karena sama-sama di kelas 1. Kalau Pak Purwaka kan mengambilnya penjumlahan 11 sampai 20 ngoten nggih Bu Niken. Kalau saya kemarin mengambilnya baru rencana ngoten nggih Bu, itu yang penjumlahan sampai dengan 10 karena masih di kelas rendah. Tetapi saya menggunakan kalender Jawanya itu baru sebatas untuk menghitung jumlahnya. Jadi misalkan kita tahu ada minggu legi dan sebagainya. Tapi kemudian kita jabarkan, misal minggu itu 5, ketemu dengan legi juga 5. Berarti kalau minggu legi itu dijumlahkan hasilnya adalah 10. Ngoten. Kemudian nanti di prakteknya anak-anak itu diminta untuk menghitung sendiri. Jadi misalkan coba anak-anak kita membuat contoh yang jumlahnya adalah di bawah 10 gitu nggih. Jadi sudah ditampilkan tabelnya dulu minggu itu 5, Senin 4, ngoten Selasa 3, kemudian di sampingnya disampaikan tabel untuk yang kliwon, legi dan sebagainya. Nah, nanti anak-anak menghitung jumlahnya saja itu bisa tidak, Bu? Karena masih di kelas rendah ngoten. Oke, jadi kalau itu sebenarnya kalau masalah bisa dan nggak bisa, barangkali yang perlu kita pegangi adalah itu nanti siswa sudah kenal belum dengan itu. Nah, yang harus kita hati-hati itu adalah saat siswa tidak mengenal, kemudian dia itu tambah pusing, bukan belajar ke penjumlahannya, tapi mengingat-ingat ke ininya. Kayak tadi kan Senin 5. Oh, Senin itu 5 ya, bukan 1 ya. Karena kalau kita di Indonesia itu kan minggu 0 atau 1 kadang kan kayak gitu ya. Nah, itu barangkali nanti yang perlu ditekankan dulu ke siswa. Jadi memang susahnya belajar matematika sekaligus mengajarkan budaya di situ. Nah, tapi itu nanti kalau mau ditindaklanjuti berikutnya tentang ini pembagian bersisa, nah yang kayak gitu itu mungkin di kelas yang lebih tinggi lagi itu nggak masalah sih. Karena memang kan apa untuk mungkin nanti yang di Burina bisa untuk lucu-lucuan, tapi jangan dibatasi di bawah 10 karena kalau dibatasi ada yang nggak bisa dijumlahkan nanti Burina. Kan ada yang 7, 9 dijumlahkan kan jadi mungkin di bawah 20 ya, bukan di bawah 10 dan semacam iming-imingnya ke siswa. Ini kalau yang tadi Bu siapa tadi ya? Yang tentang watak tadi loh, ini wataknya apa? Nah, itu tapi untuk sambil ece-ecenan atau bisa juga untuk main ramal-ramalan. Kan watak tadi ada yang ramalan ya, cuma untuk semacam permainan aja sih kalau itu untuk menarik aja. Ternyata kita punya loh ramalan nggak hanya zodiak kalau di itu misalnya kayak gitu itu. Tapi kembali lagi kadang memang ramalan ini agak riskannya nanti kalau ketemu dengan apa namanya
yang Islam garis keras nanti kalau ada orang tua yang nanti Bapak Ibu agak hati-hatinya memang menempatkan budaya yang bentuk yang kayak kalender ini, hati-hatinya adalah saat bertemu dengan yang Islam garis keras, nanti khawatirnya kita dikira mengajari siswa ini ya untuk apa? Kan percaya ramalan, padahal kita bukan mau untuk mengajari siswa percaya ramalan, tapi ternyata di apa nenek moyang kita itu dulu ada kayak gini loh, ternyata yang di luaran sana yang barangkali itu ada kayak gini loh, kan kayak gitu, bukan bukan untuk menganggap sebagai akidah atau mempercayai itu gitu. Nah, cuma hati-hatinya di situ itu yang kan sekarang ini ya apa-apa guru kayaknya kok salah terus gitu ya. Saya kadang miris, kadang nggak kenapa-kenapa aja disalahin ke Bapak Ibu guru. Nah, di situ itu paling yang agak ininya. Karena memang menarik sekali ya kalau kita lihat seperti yang pernah saya sampaikan itu loh. Ternyata ada orang Jawa di zaman dulu itu masalah jodoh boleh nikah boleh enggak. Ada yang sampai akhirnya udah eh gathok atau gandeng lama nggak jadi nikah gitu ya gara-gara dianggap wetonnya nggak match, nggak bisa diinikan. Nah, itu kan di orang zaman dulu kan ada yang sampai nggak boleh gitu. Sampai kalau orang zaman dulu rumahnya arahnya mana aja lah apa harus pindah rumah dulu biar bisa menikah kan gitu ya. Nah memang di orang Jawa ini kan agak unik di situ itu. Mungkin kalau di zaman modern akhirnya sudah enggak ini ya enggak enggak sampai enggak diperhitungkan kayak gitu itu. Tapi memang itu nyata ada di nenek moyang kita yang intinya adalah sebenarnya ternyata di nenek moyang kita itu mengenal penghitungan-penghitungan semacam itu tidak meskipun mereka nggak kenal matematika mereka menghitung gitu ya mereka kan nggak belajar matematika ya nggak belajar matematika di ini barangkali tapi penghitungan-penghitungan itu sudah ada dari sejak zaman nenek moyang kita. Nah, oke baik Bapak Ibu kita sampai jam berapa ya? Oke, mungkin untuk yang di pertemuan ini seperti itu. Harapannya untuk pertemuan depan ganti konteks. Mau konteks apa? Mau Borobudur pun boleh. Atau apa, mungkin cerita rakyat atau apa, dipersilahkan kalau mau dibikin ini ada yang mau usul barangkali. Atau malah sudah punya ini sendiri-sendiri, misalnya Bu Rina pengen membahas dengan konteks apa, dengan Pak Purwaka beda hal lagi, Bu Yuli beda lagi, Bu Rayong beda lagi. Boleh, jadi tidak. Kalau ini tadi kan hanya untuk kita contoh, jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat seperti yang tadi Bapak Ibu presentasikan, tapi di konteks yang Bapak Ibu pilih sendiri untuk pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Tidak harus ke matematika sih. Karena memang kemarin biar bikin untuk mudah kita satu kata ke matematika dulu gitu. Nah, ini nanti pembelajaran budaya bagaimana sih menerapkannya? Harapannya bukan hanya di depan tapi untuk ke pembelajaran intinya itu untuk mengajar apa. Jadi tadi misalnya ke matematika tadi ternyata untuk mengajarkan pola tadi yang di Bu Yuli tadi sudah bagus diawali itu, tapi ternyata pas di kegiatan intinya tadi berubah ke kursi tadi. Nah, barangkali kalau tadi ditambah apa namanya dilanjutkan ke polanya tadi bagian inti, nah gitu. Harapannya bisa ke inti pembelajarannya begitu. Nah, nanti silahkan mau konteks apa, Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuat rancangan pembelajarannya seperti apa. Barangkali itu untuk minggu depan silahkan dipikirkan, besok bisa progresnya sampai mana bisa dipresentasikan karena memang mau luring kayaknya kurang memungkinkan ya. Jadi mungkin online lagi. Oke, baik. Begitu, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan dulu barangkali? Oke, Bu Maisaroh silahkan. Mohon izin bertanya Ibu, ini kan baru rencana nggih, udah ketemu sebelumnya tapi belum saya buat modulnya. Ya. Misalnya eh, ini saya ambil kelas 6, tema 8 Bumiku, subtemanya Bumi, Matahari, dan Bulan.
Nah, di sana itu kan ada RPP tentang penanggalan, memahami tanggal bulan yang ada pada kalender Masehi. Nah, misalnya itu kalau perhitungan waktu bulan mengelilingi bumi selama 1 tahun itu bisa dijadikan modul ajar mboten nggih, Bu? Eh, barangkali bisa, saya belum ada bayangan untuk Oh, memasukkannya oh di iya ya. materi pelajaran apa. Dicoba, barangkali saat dicoba ternyata bisa untuk di sana nanti bisa ditunjukkan. Oh nggih, Bu. Ini baru rencana, baru saya orek-orek Ya, lagi ya. dulu. Barangkali nanti Bu Oh, Masyarah nggih, bisa iya ya. membuat di situ. Karena jadi gini Bapak Ibu, nanti idenya, saya yakin Bapak Ibu punya ide banyak sekali. Makanya tadi saya bilang, barangkali malah saya nggak ada ide ke situ, Bapak Ibu punya ide yang jauh lebih menarik, nah itu bisa ditampilkan. Jadi nggak mesti ide punya saya itu lebih banyak dari Bapak Ibu. Dan bisa jadi malah di Bapak Ibu idenya lebih banyak. Dan di sini kita bisa saling share gitu, sehingga memang fungsi saya di sini adalah mengarahkan biar bisa kita belajar tentang apa, kemudian nanti Bapak Ibu ada ide-ide yang menarik. Nah, di situ nanti bisa kita untuk lihat bersama apakah sudah sesuai atau belum begitu. Begitu Bu Maisyarah? Oh, nggih, matur suwun. Ya, Ya, sama-sama. nggih, Bu, matur suwun. Ya. Jadi kadang bahkan saya kadang kalau mau wawancarai sesuatu itu kadang saya kadang benar-benar bertanya karena kadang menemukan hal yang menarik. Barangkali nanti di Magelang ada budaya apa yang sangat menarik yang barangkali bisa diungkap, dan ini bisa jadi saya belum pernah melihat juga bisa. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu ada sesuatu hal budaya yang ada di sekitar Bapak Ibu dan saya belum kenal, bisa jadi mau dimasukkan ke rancangan pembelajaran, nanti dipersilahkan. Oke, baik. Barangkali begitu, Bapak Ibu ada lagi barangkali yang mau memberikan komentar, saran, atau ada masukan, atau sudah? Mohon maaf, Bu, tanya lagi. Berarti untuk minggu depan untuk kalender Jawa ini sudah selesai, ganti tema baru lagi gitu nggih? Iya, tapi nanti untuk Konteks baru sudah gitu. dikerjakan, nanti saya sediakan Google Drive, bisa Bapak Ibu upload di sana. Kan tadi hanya beberapa yang Oh, dipresentasikan, kan ada yang belum dipresentasikan, nanti yang belum, yang sudah atau belum bisa diupload semua di Google Drive sehingga saya bisa mengaksesnya ke sana. Oh ya, berarti untuk minggu depan sudah ganti tema Ya. lagi, konteks lagi Ya, gitu nggih. beda konteks, tapi untuk Oh yang ya. minggu depan, saya persilahkan Bapak Ibu untuk mencari sendiri konteksnya. Yang tadi, yang kalender Jawa hanya untuk latihan kita bahwa, oh cara membuatnya begini, begitu. Ini kan berarti Bapak Ibu sudah ada bayangan nih. Wah, kalau mau membuat di anunya kayak gimana? Oh, ternyata dimasukkan di pendahuluan, kegiatan inti, nanti barangkali sampai ke penutup, atau masuk dibuat seperti apa untuk sebagai konteksnya itu. Ah, tapi kayaknya minggu depan cuti bersama nggih, Bu? Oh ya, oh ya, berarti minggu depan untuk jalan-jalan nyari konteks dulu. Tanggal merah. Ya, kan bisa jalan-jalan Oh nyari iya. konteksnya. Barangkali Bapak Ibu ini malah berarti tak kasih tugas saja. Siapa tahu ada yang mau ke Borobudur atau mau ke mana, atau mungkin mau piknik dengan keluarga ternyata menemukan situs apa. Nah, itu bisa bisa atau ke museum atau kemana, nanti dipersilahkan. Atau ternyata lagi mudik, ternyata di rumahnya menemukan apa namanya tempat untuk senang simbah-simbah itu kan nggak tahu ya, nanti tiba-tiba. Jadi kalau mungkin belum kuliah ini nggak ada bayangan, habis kuliah ini langsung wah, ini langsung bisa tak bawa ke pembelajarannya di mata kuliah pendidikan gitu. Lihat benda langsung. Oh nggih, Bu. Oke, berarti tugas Nggih, Bu, matur yang minggu suwun. depan sama-sama. Minggu depan tugasnya adalah memikirkan apa yang bisa dijadikan konteks tadi. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya rasa untuk hari ini mungkin saya cukupkan sekian dulu. Sampai ketemu, kalau yang berarti minggu depan non tatap muka, tugasnya adalah mencari konteks, jalan-jalan mencari konteks gitu ya. Jalan-jalannya boleh ke
mudik ke mertua, atau mungkin mudik ke rumahnya, atau mungkin piknik kemana. Nah, nanti silahkan kalau ada konteks yang bisa dibawa ke dalam pembelajaran, silahkan kalau mau difoto. Oke. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Makasih, Bu, udah selesai.